Praise God, haleluya, glory to God. Saudara-saudara sekalian, jadilah orang tua yang cerdas, smart parenting. Orang tua yang cerdas, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dan firman Tuhan adalah betul-betul makanan bagi setiap rohani kita. Firman Tuhan itu ajaib. Praise God, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 30-33, firman Tuhan berkata, setelah itu ia mengantar mereka keluar dan bertanya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Pada malam itu juga ia membawa mereka dan membasuh luka-luka mereka. Kemudian ia memberi diri dibaptis bersama semua orang yang ada di rumahnya. Firman Tuhan ajaib. Firman Tuhan menyembuhkan luka-luka mereka. Firman Tuhan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ketika disampaikan membuat hati mereka diserahkan untuk dibaptiskan oleh rasul-rasul Tuhan. Saudara sekalian, sering kali kita sebagai orang tua, kita salah untuk memahami. Dan kalau saya pakai istilah hari ini, kita gagal fokus. Kita hanya memperhatikan ketika anak kita bertumbuh dari bayi, batita, balita. Kita hanya berkata, wah, bajunya udah kecil lagi, berarti sudah tumbuh besar. Lalu ketika dia mulai remaja, kita mulai berpikir nanti dia kuliah di mana, di Jakarta, di Aussie, di Amrik, atau apa saja. Kita mulai pikirkan masa depannya. Kita sebetulnya gagal fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa anak-anak kita juga sebagai orang tua yang cerdas, yang diurapi Tuhan, yang percaya, kita juga hendaklah memikirkan pertumbuhan rohani mereka. Bagaimana mereka bertumbuh? Maka orang tua yang cerdas, mereka dipenuhi oleh firman Tuhan. Mereka akan setiap hari makan firman Tuhan, sehingga mereka kuat, mereka penuh firman Tuhan, dan mereka bisa membagi firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka sekalian. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, baik kamu duduk, baik kamu berjalan, baik kamu di tempat tidur, ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka sebagai orang tua yang diberkati Tuhan, hari ini di tempat ini, saudaraku, di mana kau dengarkan suara ini, makanlah firman Tuhan setiap hari. Itu bagus buat pertumbuhanmu. Karena kekristenan kita tanpa diisi dengan firman Kristus, yaitu Yesus sendiri, maka itu tidak menjamin apa-apa. Saya, saudaraku, dari keluarga orang tua yang bercerai. Banyak juga orang-orang yang Kristen, tapi mereka tidak hidup seperti Kristus. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar berlabel menjadi orang Kristen. Harusnya setiap orang Kristen to be like Christ. Dan bagaimana kita menjadi seperti Kristus ketika kita setiap hari memakan firman-Nya. Satu poin saya sudah sampaikan hari ini dalam renungan ini. Hiduplah sebagai orang tua yang cerdas. Bagikan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Dan kamu setiap hari perlu memakan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, di suatu hari di luar pintu gerbang kota, di tepi sungai, kami menemukan tempat berdoa yang sudah kami duga ada di situ. Kami duduk dan berbicara kepada para wanita yang berkumpul di situ.
Salah seorang dari mereka bernama Lydia. Dia seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Seseorang yang beribadah kepada Tuhan. Hatinya telah dibuka oleh Tuhan sehingga ia mendengar dengan tekun dan memperhatikan apa yang disampaikan Paulus, yaitu firman Tuhan. Orang kalau sudah hidup dalam firman Tuhan, dia jadikan firman Tuhan makanan rohani, makanan pokoknya. Dia tidak akan melakukan breakfast secara jasmani sebelum dia makan firman Tuhan. Maka dia pasti cinta untuk beribadah. Saya yakin bahwa saudara yang mendengarkan suara ini, engkau menjadi milik Tuhan Yesus, amin. Tapi masih banyak keluarga-keluargamu yang belum beribadah kepada Tuhan Yesus. Sementara tadi Rasul Paulus, firman Tuhan berkata, ketika satu orang percaya, seisi rumah tangga diselamatkan, amin. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, seisi rumahnya dibaptis, amin. Setelah saudara dengarkan khotbah ini, saudara-saudara akan terbakar, akan terpanggil, akan berlakukan, yaitu beritakan firman Tuhan kepada keluargamu supaya mereka juga diselamatkan. Tapi sebelum itu, setiap saudara hari lepas hari, biarlah engkau isi hidupmu dengan firman Tuhan. Sekali saya katakan, kekristenan tanpa firman Tuhan tidak menjamin apa-apa, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Haleluya, praise God, haleluya. Ayat yang ke-15, setelah ia dan seisi rumahnya dibaptis, ia meminta dan mendesak kami dengan mengatakan, jika memang kau mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, datang dan tinggallah di rumahku. Ketika kami pergi untuk berdoa, ada seorang hamba perempuan menemui kami. Ia memiliki roh ramal yang mendatangkan keuntungan besar bagi tuannya. Haleluya. Dia mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Oh, glory, glory, glory. Orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara jadilah orang percaya, anak Tuhan Yesus yang membaca firman Tuhan. Roh telun, roh santet, doti-doti, guna-guna, mantra-mantra, kuasa kegelapan, in Jesus name, tidak masuk kepada saudara-saudara, tidak akan berkuasa atas hidupmu. Saudara lihat hari-hari ini, ada banyak orang-orang Kristen, tapi disantet, dia kena santet. Kenapa? Karena dia telanjang, karena tidak hidup, tidak membaca firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu membuat kita hidup, lebih hidup. Praise God, haleluya. Santet, tenun, teluh tidak kena bagi setiap orang-orang yang membaca, hidup dalam firman Tuhan, makan firman Tuhan. Praise God, haleluya, haleluya. Ayat 18, ini kisahnya. Dia melakukan hal itu berhari-hari dan Paulus sangat terganggu. Maka sambil berpaling kepada roh itu, Paulus berkata, in Jesus name, aku perintahkan engkau keluar daripadanya. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Dia pergi karena dia mengusir roh jahat di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Praise God, haleluya. Ayat 19, ketika para majikan dari hamba perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat keuntungan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke pasar ke hadapan para pemimpin. Setelah menghadapkan Paulus dan Silas kepada para pemimpin kota, mereka berkata, orang-orang Yahudi ini mengacau kota kita dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas bagi kita, orang-orang Romawi, untuk menerima atau menurutinya. Maka kerumunan orang itu serentak mengepung. Lalu para pemimpin kota itu menanggalkan jubah Paulus dan Silas dan memberi perintah untuk menyesah mereka. Setelah berkali-kali menyesahnya,
Mereka menjembloskannya ke dalam penjara dan memerintahkan seorang sipir untuk menjaga mereka dengan ketat. Tidak cukup itu saudaraku, setelah menerima perintah itu, sipir menjebloskan mereka ke penjara bagian terdalam tergelap dan mereka dipasung kaki mereka oleh kayu. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Kalau engkau hari ini mungkin difitnah oleh orang, melakukan sebuah keadaan hidup yang mungkin tidak engkau inginkan, engkau mengalami situasi-situasi yang buruk, dengarkan baik. Kalau engkau baca firman Tuhan, engkau hidup dalam firman Tuhan, engkau tetap kuat. Sekalipun engkau difitnah oleh orang, hatimu boleh digoncang, hatimu boleh disayat, tapi hatimu bukan made in China. Hati saudara dan saya made in heaven. Karena saudara-saudaraku, hatimu dan hatiku ada firman Tuhan. Praise God, haleluya. Orang yang membaca firman Tuhan, hatinya tetap kuat sekalipun difitnah oleh orang lain. Praise God, haleluya. Dan ini Amazing Grace saudara 25. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Tuhan sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu tergoncang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu pun terlepas. Oh, glory to God. Orang yang membaca firman Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan dalam segala kondisi, dia tak berkata, Lord, I will worship you. Tuhan, aku menyembahmu. Siapa yang percaya saudaraku, dalam pujian ada kuasa. Siapa yang percaya dalam pujian ada mujizat. Saudara-saudaraku, kalau engkau baca firman Tuhan, engkau akan kuat di tengah goncangan. Bahkan bukan hanya bisa bersyukur, engkau bahkan bisa memuji Tuhan dari balik penjara-penjara masalah. Dan lewat iman, lewat puji-pujianmu, engkau melihat penjara masalahmu, sel-sel itu dilepaskan, terbebas, terbuka. In Jesus' name I pray. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Banyak hal saya mau sampaikan kepada saudara-saudara hari ini. Tetapi saudaraku, dengarkan baik-baik. Hiduplah dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ajaib. Ajaib saudaraku. Bahkan kalau saudara, saya lanjutkan lagi sedikit, ayat 28. Namun Paulus berteriak dengan suara keras sambil berkata, janganlah lakukan apapun, karena kami semua masih di sini. Karena kenapa saudara-saudaraku? Ini sipir penjara ketakutan. Dia frustrasi mau bunuh diri karena pikirnya semua sel-sel penjara terlepas dan para tahanan itu kabur. Padahal yang terlepas daripada rantai-rantai itu hanya Paulus dan Silas. Orang ini menjadi takut, sipir menjadi khawatir. Dengar baik ini poin-poinnya saudaraku. Kalau engkau penuh firman Tuhan, engkau bisa menguatkan orang lain. Kalau engkau penuh firman Tuhan, engkau bisa melayani orang lain. Kalau engkau penuh firman Tuhan, engkau bisa menjadi hotspotnya kuasa Tuhan untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang besar. Glory to God. Haleluya. 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 Dan singkat daripada kisah ini, akhirnya dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Satu orang percaya, seisi keluarga diselamatkan. Yaitu ketika mereka percaya, mereka memberitakan firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri, dan banyak orang menjadi percaya. Siapa yang rindu ketika saya selesai menyampaikan firman Tuhan ini, keluarga-keluarganya, anak-anaknya dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan saudara di mana kau berada. Oh, rahai kamasomba haharamasyande. In Jesus' name I pray. Setiap tangan yang terangkat ya Tuhan, di mana saja mereka berada, angkat hidup mereka. Berikan pengurapan dari tahta-Mu yang tinggi. Keluarga-keluarga mereka semuanya dipakai menjadi keluarga yang penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Bahkan cinta Tuhan, gemar membaca kitab suci menjadi kesukaan mereka. Hadirat-Mu Tuhan, oh presence of the Lord, hadirat-Mu Tuhan membawa mereka hidup
dalam firman-Mu, membaca firman-Mu, mengasihi firman-Mu, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. In Jesus' name I pray. Glory to God. Haleluya. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, hiduplah dengan iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amen. Amen. Amen.